Halo teman-teman, selamat datang di podcast Kalau Bercerita. Saya Naila. Di sini saya berperan sebagai host dan saya mengundang dua tamu spesial yang cukup terkenal di Blora. Halo, aku Hana. Dan saya Sekar. Hari ini spesial banget. Kita punya episode maraton, ngobrol tentang pengalaman 17 Agustus selama tebak berapa jam. Gak tahu sih. Gak tahu deh. Kita akan ngobrol selama-lamanya, jadi siapin cemilan, air minum, bahkan mungkin bantal kalau mau rebahan sambil dengerin. Astaga, ini bukan podcast lagi. Ini kayak siaran radio semalam suntuk. Iya, tinggal kurang sponsor obat kuat biar gak ngantuk. Tapi tenang, kita bagi jadi beberapa tema. Di jam pertama ini, kita akan nostalgia tentang masa kecil dan pengalaman 17 Agustus di sekolah. Oke, aku mau lempar pertanyaan pertama. Kalian masih ingat nggak pengalaman paling berkesan waktu upacara Agustus di sekolah? Ingat banget, aku tuh pernah jadi petugas upacara bagian pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Deg-degan banget karena waktu itu ada tamu dari yayasan yang datang. Pas aku baca, lidahku keseleo. Bukannya permusyawaratan perwakilan, aku bilang permusyawaratan perwakilan, semua ketawa. Parah banget. Kalau aku, pengalaman paling berkesan itu pas jadi pengibar bendera. Latihan seminggu penuh, panas-panasan, sepatu sampai jebol. Tapi pas bendera naik, aku merinding banget. Rasanya kayak, wah, aku ikut bagian dari sejarah. Aku juga pernah jadi pengibar bendera. Jadi paham banget tuh rasanya, latihan keras, kadang sampai keringetan dan hampir pingsan. Tapi begitu hari H, semua terbayar. Tapi serius deh, kenapa ya pas upacara 17 Agustus itu matahari kayak sengaja pas di atas kepala? Benar, aku pernah lihat ada teman yang pingsan karena kepanasan. Untung ada guru yang langsung sigap. Itu tradisi tak tertulis ya. Upacara 17-an harus super panas. Kalau adem, rasanya nggak sah. Selain upacara, yang paling dinantikan lomba-lomba di sekolah. Nah, kalian dulu ikut lomba apa? Aku paling sering ikut lomba makan kerupuk, tapi masalahnya aku pendek. Jadi pas kerupuknya digantung tinggi, aku sampai jingkrak-jingkrak. Temenku yang lebih tinggi udah lahap duluan, aku masih berjuang. Kebayang aku, kalau aku dulu ikut lomba balap karung. Pernah jatuh berguling-guling, lutut lecet, tapi tetap ketawa. Aku pernah ikut lomba tarik tambang. Wah, itu lomba paling brutal, sepatu copot, baju kotor, tapi seru banget. Hadiah lombanya juga unik. Pernah kan dapat hadiah sabun mandi sebiji atau pensil 2 batang, tapi bahagianya kayak menang emas olimpiade. Iya, aku pernah dapat hadiah kipas plastik. Murah banget sebenarnya, tapi aku bangga bawa pulang ke rumah. Itulah indahnya masa kecil. Bukan soal hadiah, tapi soal kebersamaan dan serunya momen itu. Oke, biar nggak terlalu serius, kita main games kecil. Aku akan nyanyi potongan lagu perjuangan, kalian tebak judulnya. Waduh, siap-siap kuping sakit kalau Naila nyanyi. Betul, tapi nggak apa-apa, kita tahan. Padamu negeri, kami berjanji. Itu gampang, padamu negeri. Betul, oke poin buat Sekar. Berkibarlah benderaku. Berkibarlah benderaku. Mantap, skornya imbang. Gantian dong, aku yang kasih soal. Menjunjung tanah airku Indonesia. Itu halo-halo Bandung. Salah, itu dari Sabang sampai Merauke. Ketahuan deh, Naila bolos pelajaran seni musik. Ngomong-ngomong, kalau diingat-ingat, apa arti 17 Agustus buat kalian waktu masih sekolah? Buat aku, dulu itu momen kumpul bareng. Semua siswa, guru, bahkan orang tua ikut nonton lomba, kayak pesta kecil. Kalau aku, itu momen bangga jadi anak Indonesia. Meski masih kecil, aku merasa bagian dari sesuatu yang besar. Aku juga sama, walaupun waktu kecil lebih memikirin kerupuk sama hadiah, tapi lama-lama sadar 17 Agustus itu soal menghargai perjuangan para pahlawan. Oke, gak kerasa 5 menit udah lewat, kita udah cerita soal upacara, lomba, sampai nostalgia masa sekolah. Aku jadi pengen balik ke SD lagi, ikut lomba balap karung.
Tapi jangan lupa, kalau jatuh jangan nangis ya Sekar. Siapa bilang aku nangisan? Oke, teman-teman jangan kemana-mana, masih ada jam-jam berikutnya. Di jam kedua nanti, kita bakal cerita tentang pengalaman 17 Agustus di kampung atau lingkungan rumah. Sampai jumpa di jam berikutnya. Merdeka! Oke teman-teman, kita lanjut di jam kedua kalau bercerita. Nah, di segmen ini kita bakal ngobrolin suasana Agustusan di kampung. Wah, kalau ngomongin kampung, pasti ada aja ceritanya. Setuju, aku tuh selalu ngerasa vibes 17 Agustus di kampung itu nggak bisa digantikan sama apapun. Dari persiapannya aja udah rame banget. Benar, di kampungku jauh sebelum tanggal 17, bapak-bapak biasanya rapat di balai desa, nentuin lomba apa aja, siapa panitia, sampai siapa yang tugas bikin panggung. Kadang rapatnya lama banget, karena tiap RT punya ide sendiri. Iya, kalau di kampungku malah rapatnya lebih ramai daripada acara aslinya. Soalnya selalu ada debat kusir kayak lomba balap karung jangan sore, soalnya sawah becek. Atau panjat pinang jangan satu, harus 2 biar merata. Aku bayang, terus anak-anak muda biasanya ditugasin bikin gapura. Dan itu jadi ajang adu kreativitas. Ada yang gapuranya dihias pakai bambu, ada juga yang nyewa lampu biar kelihatan keren malam-malam. Aku dulu pernah ikut tim bikin gapura. Wah, capeknya luar biasa. Tapi seru, kita bergadang bareng-bareng, cat-catan, ada yang sampai mukanya belepotan kena cat, tapi malah diketawain. Nah, kalau udah deket-deket tanggal 17, mulai deh anak-anak kecil bikin bendera kecil dari plastik, terus ditancepin di sepanjang jalan. Jadi masuk kampung itu nuansanya merah putih banget. Iya, aku inget dulu waktu kecil, aku ikut lomba bikin bendera mini. Bahannya dari bambu kecil, terus kainnya kadang seadanya. Ada yang beneran kain merah putih, ada juga yang hasil nyelip kain putih pakai pewarna makanan. Wah, kreatif juga ya. Kalau aku dulu ikut lomba kebersihan antar RT. Jadi, ibu-ibu sibuk nyapu jalan, ngecat pot, nanam bunga. Hasilnya desa jadi rapi dan indah banget pas tanggal 17. Aku juga pernah ngalamin itu, kadang sampai heboh banget. Ibu-ibu bisa perang kecil soal siapa yang punya pot bunga paling bagus. Jangan lupa malam tirakatan, itu acara wajib. Semua warga kumpul di lapangan atau balai desa. Biasanya bawa makanan dari rumah masing-masing, terus dikumpulin di satu meja panjang. Iya, vibes-nya kayak pesta rakyat. Sebelum makan, ada doa bareng buat para pahlawan. Hening sejenak, itu bikin merinding sih. Nah, setelah doa, biasanya ada hiburan. Di kampungku pernah ada lomba drama antar RT. Lucu banget, ceritanya serius tentang perjuangan. Tapi pemainnya nggak bisa jaga ekspresi, penonton ngakak sepanjang waktu. Di kampungku malah ada lomba joget balon ibu-ibu. Bayangin, ibu-ibu joget sambil nahan balon di kepala. Itu kocak banget. Kalau bapak biasanya karaokean dangdut. Soalnya falas, tapi semangatnya 200%. Penonton malah makin semangat teriak-teriak. Iya, bahkan kadang mic-nya rebutan. Belum selesai satu lagu, udah ada yang nyeletuk. Lagu berikutnya dangdut koplo, ayo joget semua. Ada juga lomba hias tumpeng. Ibu-ibu pada kreatif banget. Ada tumpeng bentuk gunung, ada yang dihias pakai sayuran warna-warni, dan bagian paling ditunggu itu makan rame-rame. Betul, itu bukan sekadar lomba tapi ajang buat nunjukin kekompakan antar RT. Kalau aku paling suka karnaval. Anak-anak sekolah biasanya pakai kostum adat atau jadi pahlawan, jalan keliling desa, terus disambut warga yang berdiri di sepanjang jalan. Dulu aku pernah jadi pahlawan nasional di karnaval, pakai baju Kartini lengkap dengan kebaya dan sanggul. Rasanya bangga banget walaupun kepanasan. Aku malah pernah jadi pasukan paskibra mini waktu SD. Serius banget jalannya, padahal sepatunya kebesaran. Kebayang tuh. Ada juga lomba hias sepeda. Wah, itu lucu banget. Anak-anak pada kreatif. Ada yang sepedanya ditempel bunga plastik, ada juga yang dipasang pita warna-warni sampai kelihatan kayak pelangi berjalan. Bahkan pernah ada anak yang sepedanya dipasangi speaker kecil, muter lagu perjuangan sepanjang jalan. Wah, keren.
Jadi kalau kita simpulkan, Agustusan di kampung itu memang bukan cuma lomba, tapi tradisi yang melibatkan semua orang, dari anak-anak sampai kakek nenek, semuanya punya peran. Dan itu yang bikin kita kangen, karena kebersamaan itu susah banget ditemuin di kota besar. Betul. Nah, di jam kedua ini kita udah ngobrol panjang lebar soal suasana Agustusan di kampung. Semoga pendengar jadi ikut ke bawah suasananya ya. Amin. Sip, lanjut nanti kita bahas lomba-lomba ikonik di jam ketiga. Stay tune. Balik lagi di Kala Bercerita. Sekarang kita masuk jam ketiga. Jadi kita udah bahas vibes 17 Agustusan di kampung. Sekarang saatnya ngomongin yang paling ditunggu, lomba-lomba ikonik. Nah ini, lomba 17-an tuh menurutku unik banget karena nggak ada di kalender olahraga resmi dunia. Coba bayangin, di Olimpiade ada panjat pinang. Udah pasti Indonesia juara dunia. Iya, atlet luar negeri pasti bingung kenapa harus panjat batang licin buat dapetin hadiah mie instan dan ember. Tapi serius, panjat pinang tuh hiburan paling heboh. Dari peserta sampai penonton, semua teriak-teriak. Aku pernah nonton panjat pinang di kampungku. Peserta udah mau nyampe puncak, tiba-tiba batangnya dipelukin rame-rame terus kepleset jatuh bareng-bareng. Penonton langsung ngakak satu desa. Aku malah pernah jadi pesertanya. Sumpah, itu capek banget. Awalnya pede. Gampang kok. Begitu coba naik, licinnya kayak dikasih oli mobil. Baru naik 1 meter, udah jatuh. Itu emang butuh strategi. Ada tim yang sengaja bikin piramida manusia, ada juga yang satu naik, yang lain dorong dari bawah. Dan hadiahnya biasanya macam-macam ya. Ada sepeda, ada bantal, sampai kadang alat masak. Betul, aku pernah lihat ada panjat pinang hadiahnya kipas angin sama minyak goreng. Wah, itu langsung jadi rebutan. Nah, selain panjat pinang, lomba legendaris lainnya tentu aja lomba makan kerupuk. Iya, itu lomba paling simpel, tapi bikin sakit perut karena ketawa. Aku dulu sering ikut lomba makan kerupuk. Ternyata susah banget kalau kerupuknya digantung pakai tali plastik tipis. Jadi pas mau gigit, kerupuknya goyang-goyang kena angin. Aku malah pernah saking semangatnya, kerupuknya kegigit setengah, terus jatuh ke tanah. Panitia bilang, ya udah gugur. Aku protes, tapi tetap kalah. Dan kadang ada trik licik. Ada peserta yang sengaja pakai jurus dorong-dorong lawan biar kerupuknya makin susah digigit. Betul, itu lomba bukan soal kecepatan makan, tapi keahlian mengatur strategi leher dan lidah. Ngomong-ngomong soal strategi, lomba balap karung juga seru banget. Iya, dari awal udah bisa diprediksi bakal ada yang jatuh. Karena kalau udah loncat sambil pakai karung, susah banget jaga keseimbangan. Aku pernah jatuh sampai nyusruk ke tanah, lutut lecet, tapi tetap ketawa karena penonton malah ngasih semangat. Ayo lanjut, gaspol. Kadang yang bikin tambah rame tuh penonton teriak-teriak kayak komentator bola. Nomor 7 maju, wah jatuh, disusul nomor 3. Iya bener banget. Nah, selain itu ada lomba tarik tambang. Itu lomba paling maco sekaligus paling chaos. Betul, aku pernah jadi peserta tarik tambang, serius banget nariknya. Ternyata tanahnya becek, akhirnya semua jatuh bareng-bareng ke lumpur. Aku juga pernah nonton itu, bahkan ada yang saking semangatnya sampai kaosnya sobek. Tapi justru itu serunya, bukan menang atau kalah. Kalau jatuh bareng-bareng, malah jadi tontonan yang bikin ngakak. Jangan lupa lomba bakiak, itu lomba kerja sama tim. Kalau nggak kompak, jatuh semua. Aku pernah ikut, awalnya semangat, 1-2, tapi di tengah jalan ada yang salah langkah, kita semua jatuh ke samping. Iya, tapi kalau timnya kompak, rasanya bangga banget bisa finish. Ada juga lomba yang agak aneh, tapi populer. Misalnya lomba joget balon. Wah, itu favorit ibu-ibu, bayangin, joget sambil jepit balon di kepala atau perut. Kalau balonnya jatuh, gugur. Di kampungku pernah ada lomba joget balon bapak-bapak. Wah, itu rusuh banget. Bayangin, bapak-bapak joget goyang dangdut. Bolanya hampir pecah. Penonton teriak histeris. Kebayang chaosnya tuh. Ada juga lomba khusus anak kecil kayak lari kelereng pakai sendok, lomba menangkap belut, sama lomba mencari koin di dalam tepung. Iya,
Aku paling ingat lomba koin dalam tepung. Habis main mukanya jadi putih kayak hantu. Nah, kalau lomba yang agak ekstrim, biasanya ada lomba gebuk bantal di atas sungai. Wah, itu legendaris. 2 orang duduk di bambu di atas air, gebuk-gebukan pakai bantal sampai salah satu jatuh. Aku pernah nyoba sekali, ternyata susah banget jaga keseimbangan. Baru mau mukul, aku sendiri yang jatuh duluan. Nah, itu semua lomba bukan soal siapa juara, tapi soal kebersamaan, tawa, dan memori. Betul, dan menurutku lomba-lomba itu juga ngajarin nilai penting. Panjat pinang ngajarin kerjasama, tarik tambang ngajarin kekompakan, makan kerupuk ngajarin kesabaran. Setuju, bahkan lomba balap karung ngajarin kita kalau jatuh itu biasa. Yang penting bangkit lagi. Wah, dalam banget tuh. Cocok banget buat penutup jam ketiga. Iya, intinya lomba 17-an itu khas Indonesia, unik, kocak, tapi penuh makna. Setuju. Oke deh, segitu dulu buat jam ketiga. Abis ini kita bakal lanjut ke jam keempat, di mana kita bahas hal-hal yang lebih personal. Mungkin pengalaman kocak atau emosional saat 17 Agustus, jadi jangan kemana-mana. Balik lagi di Kala Bercerita jam keempat. Wah, makin malam makin seru nih ngobrol kita. Kali ini kita bakal cerita-cerita soal momen kocak atau insiden tak terduga pas 17-an. Aduh, kalau ngomongin yang kocak, aku langsung keinget lomba balap karung waktu SMP. Aku tuh lari sambil loncat-loncat. Belum setengah jalan malah jatuh nyungsep ke depan. Kerudungku copot, semua orang ketawa ngakak. Aku pernah mirip tuh. Tapi pas lomba tarik tambang, waktu itu timku kalah telak sampai jatuh semua bareng-bareng. Sialnya di belakang ada got, jadi ya jebur bareng-bareng. Astaga, itu mah bukan lomba lagi, jadi drama komedi. Aku juga pernah kejadian aneh, pas lomba panjat pinang, aku cuma nonton. Terus ada peserta yang melorot jatuh kena lumpur. Terus lumpurnya muncrat ke arahku, baju putihku jadi coklat semua. Itu mah bonus ikut lomba tanpa daftar. Ngomongin insiden, aku pernah jadi panitia lomba makan kerupuk. Kita nggak sadar kerupuknya digantung tinggian yang beda-beda. Ada anak kecil yang sampai nangis karena nggak bisa nyampe-nyampe. Wah, itu lucu banget. Harusnya panitia lebih teliti ya. Tapi memang momen-momen kayak gitu yang bikin rame. Aku juga pernah kejadian di lomba joget balon. Kan balonnya ditaruh di antara 2 orang ya. Nah, balonnya meletus pas tengah-tengah lagu. Terus aku sama temanku malah panik lari sambil teriak-teriak. Wah, rame tuh pasti. Aku juga ingat waktu lomba bakia, timku nggak kompak banget, baru melangkah sekali langsung jatuh semua kayak domino. Itu emang salah satu lomba paling chaos sih. Tapi kalau dipikir-pikir, justru insiden-insiden itu yang bikin kita kangen sama 17-an. Setuju, kalau semua berjalan mulus, mungkin nggak akan ada cerita yang bikin tertawa sampai sekarang. Bener banget. Gimana kalau kita main game singkat aja di jam ini, biar makin seru? Game apa tuh? Game, andai aku jadi peserta lomba. Jadi, kita nyebutin satu lomba. Terus kita ceritain gaya kocak kita kalau ikutan. Wah, seru tuh. Aku mulai ya. Kalau aku ikut lomba makan kerupuk, kayak aku pasti ala-ala ninja. Jadi aku bakal loncat-loncat sambil pura-pura tangkap kerupuk pakai jurus bayangan. Kebayang tuh lucunya kalau aku ikut lomba tarik tambang. Aku pura-pura jadi cheerleader, teriak-teriak sendiri padahal pegang tambang gak kuat. Kalau aku ikut lomba panjat pinang, tapi bawa sabun sendiri biar makin licin. Jadi malah makin susah naiknya. Hancur banget idenya. Oke, itu tadi game singkat kita. Semoga bikin pendengar makin ketawa. Nah, sebelum masuk jam terakhir, kita refleksi sedikit. Dari cerita-cerita kocak ini, kita belajar kalau kebersamaan itu lebih penting daripada menang atau kalah. Betul, yang penting kita senang ketawa bareng dan bikin kenangan indah. Mantap. Oke deh, itu dulu obrolan di jam keempat. Jangan kemana-mana, karena di jam terakhir nanti kita bakal ngomongin makna 17 Agustus dan harapan buat Indonesia ke depan. Stay tune. Halo pendengar setia Kala Bercerita. Gak kerasa ya, kita udah masuk jam kelima. Kayaknya energi kita masih full atau malah makin ngaco nih. Kalau aku sih setengah ngaco, tapi semangat masih ada. Apalagi ngomongin soal 17 Agustus. Aku juga, meski suara agak serak, tapi hati tetap merah putih. Mantap.
Nah, di jam terakhir ini, kita nggak hanya ketawa ketiwi, tapi juga refleksi apa sih arti 17 Agustus buat kita dan harapan kita ke depan buat Indonesia. Oke, aku mulai dulu buat aku. 17 Agustus itu pengingat bahwa kemerdekaan nggak jatuh dari langit, tapi hasil darah dan air mata pahlawan. Jadi, setiap lihat bendera merah putih naik, aku selalu terharu. Setuju, kalau aku 17 Agustus itu kayak alarm tahunan. Alarm buat kita ingat udah sejauh mana kita berkontribusi. Dulu pahlawan berjuang dengan senjata. Sekarang kita berjuang dengan karya, dengan ilmu, dengan hal-hal sederhana tapi bermanfaat. Buat aku, 17 Agustus adalah momen untuk merasa bangga jadi orang Indonesia. Bangga sama budaya, sama keberagaman, sama semangat gotong royong yang masih hidup sampai sekarang. Sekarang coba kita bicara harapan. Kalau bisa nitip satu harapan besar buat Indonesia, apa yang paling kalian inginkan? Aku pengen Indonesia jadi negara yang makin adil, bukan cuma buat orang kota, tapi juga buat orang desa, daerah terpencil. Semua anak punya kesempatan sekolah dan hidup layak. Kalau aku, harapannya Indonesia makin maju, tapi nggak lupa sama jati dirinya. Jangan sampai modern, tapi kehilangan budaya. Biar generasi muda tetap bangga jadi orang Indonesia. Aku harap Indonesia bisa bebas dari korupsi, karena menurutku itu salah satu penghalang terbesar kita buat maju. Kalau itu bisa diberantas, kita bisa jadi negara yang kuat banget. Amin, semoga benar-benar terwujud ya. Oke, sebelum kita tutup, aku ada permainan terakhir. Namanya Andai Aku Jadi Presiden. Jadi masing-masing harus jawab. Kalau kalian jadi presiden, program 17 Agustus yang unik ya apa yang mau kalian bikin? Kalau aku, tiap 17 Agustus semua orang wajib makan gratis di warung makan terdekat. Jadi pemerintah yang traktir, biar semua rakyat bisa ngerasain senangnya pesta kemerdekaan. Kalau aku, tiap Agustusan, semua jalan raya dikasih musik dangdut nonstop. Jadi semua orang joget bersama. Indonesia jadi negara paling happy di dunia. Kalau aku, tiap 17 Agustus, semua warga Indonesia diwajibkan ikut lomba. Entah makan kerupuk, balap karung, atau tarik tambang. Jadi semangat kebersamaan gak hilang. Kebayang presiden turun langsung lomba tarik tambang lawan rakyat. Kalau presiden kalah, rakyat makin cinta. Oke, setelah lama-lamanya kita ngobrol, banyak banget hal yang kita kenang dan pelajari. Dari masa kecil, sekolah, kampung, lomba, cerita lucu, sampai harapan besar buat Indonesia. Benar, aku pribadi jadi lebih ingat lagi betapa berharganya kemerdekaan ini. Dan kita semua punya tanggung jawab buat menjaga, bukan cuma merayakan. Setuju, karena kemerdekaan bukan cuma soal tanggal di kalender, tapi soal sikap kita setiap hari. Apakah kita udah jujur, peduli, dan berusaha bikin Indonesia lebih baik? Semoga obrolan kita ini juga bisa jadi pengingat buat para pendengar bahwa sekecil apapun kontribusi kita kalau dilakukan bersama-sama itu bisa jadi besar buat bangsa. Nah, inilah akhir dari perjalanan maraton podcast selama-lamanya kita. Terima kasih buat Sekar dan Hana yang udah nemenin. Terima kasih juga, seru banget meski capek tapi puas. Iya, ini podcast terpanjang yang pernah aku ikuti, tapi juga paling berkesan. Dan tentu terima kasih untuk para pendengar yang setia dengerin dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan satu kata yang menyatukan kita semua. Merdeka!